Halo semuanya, selamat wayah Kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa ahli pedang keluarga Tang. Kita masuk di part 74. Di awal video ini, tanpa memedulikan Jiangxi Master Hallyu yang terus menatapnya, Master Okion menegaskan, "Ingatlah kompetisi seni bela diri. Tidak, pertarungan itu dari mulutmu. Aku harap kau mengingatnya." Tepat setelah mengatakan itu, Master Okion pun menggunakan teknik transformation sword-nya, di mana ia bergerak sangat cepat mengitari Jiangxi Master Hallyu. Dan di sebuah titik, Master Okion pun muncul menerjangnya. Meskipun begitu, terjangannya itu masih bisa ditangkis oleh Jiangxi Master Hallyu. Sehingga Master Okion yang sudah menduganya pun kembali bergerak dan mencoba menyerang jenis yang lain. Bahkan meskipun serangannya masih bisa kembali ditangkis, Master Okion terus mencobanya lagi dan lagi. Sehingga Chung Myung yang merasa aneh dengan tindakan masternya pun berpikir, mereka bilang, Transformation Sword tidak bisa menembus formasi pedang Artistic Sword of the Heavenly Reaper. Kenapa Master bersikeras menggunakan Transformation Sword dengan gerakan tipuan begitu? Tunggu, kenapa energi kabut ungu tetap berputar di jalur yang dilalui pedangnya? Di saat yang sama, kesadaran Jiangxi Master Hallyu sendiri lambat laun mulai kembali, di mana ia mulai menikmati pertarungannya dengan Master Okion. Dari pandangannya, waktu untuk saling membagikan teknik dengannya sungguh menyenangkan. Turnamen pertukaran antar sekte besar disangki. Para elder sedang melihat pertarungannya. Bahkan, para rekan sesama murid juga sama. Lebih dari harapan dan dukungan mereka, Master Hallyu ingin tahu perasaan Master Okion. Bagaimanakah dengannya? Karena saat ini mereka tengah membagikan pedang bersama sebagai Dragon dan Phoenix Sangki. Tetapi, kenapa Master Okion menangis begitu? Sesaat kemudian, tanpa tahu apa yang dirasakan oleh Jiangxi Master Hallyu, Master Okion tampak terdorong mundur setelah beradu pedang cukup lama. Sehingga Chung Myung yang tak habis pikir pun penasaran. Bagaimana bisa Jiangxi Master Hallyu bahkan tidak terluka sama sekali setelah masternya menyerangnya sekuat itu? Master Okion yang memahaminya pun menjelaskan, "Sudah kubilang, Transformation Sword tak bisa menembus sepenuhnya 36 Swords of the Heavenly Reaper. Transformation Sword Monhua tidak bertujuan untuk menembus swordmanship lawan. Itu adalah pedang yang menembus dari hati manusia dan menyerang kerentanannya. Sampai saat ini, seranganku pada Hallyu bertujuan untuk membuat formasi energi. Karena sejak awal, aku tak pernah berniat untuk menang dengan cara beradu pedang langsung dengan Hallyu." Tepat setelah Master Okion mengatakan itu, formasi energi yang dikatakannya pun bereaksi. Sehingga Chung Myung yang sungguh tak menduganya pun terdiam berpikir. Semua serangannya ditujukan untuk ini. Jadi begitu. Ini adalah bentuk terakhir dari teknik Plum Blossom Sword. Plum Blossom Fragrance 10,000 Miles. Kelopak energi indah mekar berlimpah. Tapi nyatanya, setiap dari kelopak bunga itu seperti serangan pedang yang kuat. Tapi kenapa? Dengan badai energi seperti itu, masih ada satu celah begitu. Master tidak akan membuat kesalahan seperti itu, kan? Di saat Chung Myung berpikir seperti itu, Jiangxi Master Hallyu yang menyadari celah tersebut pun langsung memanfaatkannya untuk menghancurkan tekniknya. Akan tetapi, berkebalikan dengan Chung Myung yang sangat terkejut panik melihatnya, Master Okion tampaknya begitu tenang menuturkan,
Jangan panik. Itu adalah celah yang aku buat sengaja agar dia bisa menerobosnya. Sudah aku bilang, pedang menua tidak menembus swordsmanship, tetapi hati penggunanya. Di masa lalu, sekte Taoist Sangki dipengaruhi oleh sekte Chen Jiao dan aliran energi sejati Taoist yang terpadu dengan kontemplasi mental. Jadi, menurutmu apa kontemplasi mental itu? Itu tidak bisa dicapai hanya dengan memiliki banyak pikiran. Seni bela diri yang telah kau pelajari, obrolan yang kau bagikan, tindakan yang kau lakukan. Semua pengalaman itu membuat kontemplasi yang merupakan aku. Tak peduli seberapa tersesatnya seorang karena demonic art sampai kehilangan dirinya sendiri. Jika kau menstimulasi ingatan tubuhnya dengan aksi yang sama, energi sejati Taoist akan secara alami mengalir lagi. Energi sejati Taoist merangsang titik akupuntur bayihu dan dapat memulihkan pikiran seseorang. Bagaimana Hakyu? Apa kau ingat setelah saat ini? Mendengar semua hal itu, Chung Myung yang masih meragukannya pun langsung menghentikan masternya. Master, tak peduli bagaimanapun, dia sudah dibangkitkan dengan teknik demonic arts. Namun, belum sempat Chung Myung bisa menyelesaikan kalimatnya. Master Okyon dengan tegas menyelanya. Jangan ikut campur. Meski dia dibangkitkan oleh demonic arts dengan jiwa yang tersesat, Hakyu cukup kuat untuk mendapatkan kembali kehendaknya. Aku percaya pada Hakyu. Di saat yang sama, Jiangxi Master Hakyu sendiri nampak tidak seberingas sebelumnya, di mana kehendaknya yang mulai kembali membuatnya yang masih terjebak di momen turnamen pertukaran antar sekte besar di Sangki kebingungan. Kenapa ia bisa tahu celah dari swordsmanship yang Okyon tunjukkan? Apakah itu berarti ini bukanlah pertama kalinya Okyon dan dirinya saling beradu pedang? Okyon jelas-jelas memprovokasi orang-orang dari Paksi Cendekiawan. Itu adalah hari sebelum pertemuan pertukaran. Itu saat pertama kali dirinya melihat Plum Blossom Fragrance for 10,000 Miles. Kalau begitu, di manakah dirinya sekarang? Kenapa hanya dirinya yang mengingat hal ini? Dan kenapa Okyon berekspresi seperti itu lagi di depannya? Lalu, di saat semua hal itu begitu berkecamuk, Jiangxi Master Hakyu pun mendapatkan kembali kesadarannya, di mana ia bisa mengingat dengan jelas momen-momen kebersamaannya dengan Master Okyon baru-baru ini. Sehingga Jiangxi Master Hakyu pun hanya terdiam di tempatnya, meskipun pedang Master Okyon menembus tubuhnya. Pada saat itu, Master Okyon yang menggenggam erat pedangnya bertanya, "Apa ini? Kenapa kau membiarkan dirimu terkena serangan? Sebelumnya, kau langsung memblokir seranganku ini. Lakukanlah seperti yang kau lakukan di masa lalu. Kenapa kau mati di tempatku dan muncul seperti ini? Kau bahkan tidak bisa menghindari pedangku. Kenapa, hah?" Mendengar pertanyaannya, Jiangxi Master Hakyu yang telah sepenuhnya tersadar pun memeluknya sembari menuturkan, "Maafkan aku. Bahkan aku masih jadi beban meski telah mati. Tapi, batas antara kenyataan dan kematian, dan hal yang membuatku bisa menemukan diriku lagi, itu semua berkatmu. Terima kasih. Jangan sakit, juga jangan terluka. Bergembiralah. Aku senang bisa melihatmu sekali lagi dan menyampaikan hal ini." Master Okyon yang menangis di pelukannya pun menatapnya berkata, "Kau tidak perlu mengatakannya. Aku akan hidup lebih lama. Setelah aku membunuh si bangsa Tion Jungyuk dan bangun ulang sekte kita. Saat aku akan mati karena merasa bosan setelahnya, aku akan menemuimu untuk bercerita. Jadi,
Jangan pergi kemana-mana lagi. Tunggulah aku di kehidupan selanjutnya. Tepat setelah Master Okyon mengatakan itu, Jiangxi Master Hakyu pun tersenyum sebelum berubah menjadi abu. Sehingga Jung Myung yang merasa khawatir dengan keadaan masternya pun segera mendekat. Akan tetapi, Master Okyon yang telah mengukuhkan hatinya malah segera mengajaknya pergi dari sana. Ayo pergi. Bukankah kita masih punya pertarungan yang tersisa dengan bawahan Heavens Brilliant Demon Lord? Namun, baru saja mereka berdua akan berangkat. Mereka berdua dikejutkan oleh gelombang kejut yang begitu besar sampai mampu mengguncang tanah di sekitarnya. Sehingga Master Okyon yang merinding bukan main pun berpikir, Ini gelombang kejut yang berasal dari jarak sejauh itu. Ini adalah bentrokan energi yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Pertarungan macam apa yang terjadi di sana? Di sisi lain, di saat Master Okyon menjalani pertandingan terakhir dengan Master Hakyu, Master Okyang dan Master Hakun juga tak bisa menghindari kesusahan melawan Jiangxi yang sangat kuat. Di mana meski Master Hakun jelas-jelas mengetahui swordmanship-nya, dan senjatanya itu sepertinya berasal dari sekte ortodok. Tetapi teknik gerakannya membuatnya merasa dejavu. Terlebih teknik leg movement-nya. Dan meski satu napasnya lambat, teknik pelepasannya terasa berat. Semua hal itu pun membuatnya yakin bahwa hanya ada satu orang yang bisa melakukannya. Ditambah lagi, di saat Master Oki yang muncul membantunya, yang si tersebut yang awalnya menggunakan pedang bermata dua, tiba-tiba membaginya untuk menangkis serjangan Master Okyang yang menggunakan teknik 36 Sword Under Heaven, Lab Dragon Right Phoenix, Cloud Dance Immortal Sword. Tentu saja, apa yang dilakukan Jiangxi-nya membuat Master Okyang terkejut bukan main. Karena senjatanya itu bukanlah pedang bermata dua, tetapi sepasang pedang yang bahkan menggunakan dua swordmanship bersamaan. Terlebih, meski Master Hakun menyerangnya dengan teknik 24 Palms Plum Blossom Sword, Ground Plum Blossom, Jiangxi tersebut masih bisa memblokirnya dengan mudah. Sehingga semua gerakannya pun menuju pada sebuah kesimpulan. Bahwasanya Jiangxi itu adalah Nona Murion, sang Wind Splitting Sword Wolf. Seseorang yang sejak kecil menunjukkan bakat di gerakan dan kultivasi energi. Dia berasal dari sekte Kunlun seperti ketua sekte Kunlun sekarang, Kunlun Demon Sect Gokwan. Namun, saat Master Gokwan dipilih menjadi ketua sekte selanjutnya, dia meninggalkan Kunlun tanpa ragu untuk hidup sebagai seniman bela diri pengembara. Kemudian, meski mereka berdua tak menduga, jikalau seorang sekali berdirinya bisa menjadi korban Heaven Brilliant Demon Lord. Tanpa mengabaikan fakta bahwa Nona Murion pasti punya ceritanya sendiri. Mereka berdua yang tak punya waktu untuk memikirkan semua hal itu pun kembali menyerangnya bersamaan. Akan tetapi, tepat sebelum pedang mereka kembali beradu, mereka bertiga dikejutkan oleh sebuah gelombang kejut dari bentrokan energi yang luar biasa kuat. Namun, di saat Master Okyang dan Master Hakun penasaran, apakah gelombang kejut ini sungguh berasal dari pertarungan antar manusia, yang Nona Murion tiba-tiba saja pergi dari sana. Sehingga Master Okyang yang menyadari jika dia sedang menuju sumber gelombang energi tadi pun segera mengejarnya bersama. Akan tetapi, teknik gerakan yang Nona Murion sangatlah cepat, sampai mereka berdua saja tak lagi bisa melihatnya. Terlebih, mereka berdua juga dikejutkan oleh kemunculan seorang ke arah mereka, yang mana ternyata adalah Master Jaun, Nyonya Jihye, dan Taoist Ilyop. Kemudian, dengan bertemunya mereka pun memutuskan untuk bergerak bersama.
Di mana di jalannya, Master Okyang bercerita, jika Jiangxi yang mereka lawan tadi tiba-tiba saja pergi di tengah pertarungan, dan kemungkinan besar merupakan rencana Hipan 9 Demon Lord. Selain itu, ia juga penasaran, Jiangxi siapa yang telah mereka hadapi. Master John pun memberitahunya bahwasanya Jiangxi yang dilawannya bersama Nyonya Ji adalah Namgung Jiangchan. Sedangkan Jiangxi yang dihadapi oleh Taoist Ilyot bersama pemimpin aliansi adalah Dipan Sword Jaryong dari Sekte Jeonchang. Mendengar nama-nama Jiangxi-nya, Master Okyang pun mengatakan jika sebenarnya Jiangxi yang ia lawan tadi adalah Wind Splitting Sword Lord Nona Morion. Sehingga Nyonya Jie yang menjadi suatu pun merasa jika para Jiangxi ini bukanlah bawahan biasa. Sepertinya mereka dirancang untuk mengacaukan psikologis aliansi Raigos. Hal itu pun membuat mereka langsung bergegas. Karena jika Jiangxi yang terisa pergi ke sana, maka Yuan Jungyuk juga pasti ada di sana. Sesaat kemudian, rombongan mereka pun bertemu dengan Master Okyon dan Chung Myung, di mana Master Okyon yang tengah menghadapi dua Jiangxi di sana menuturkan, "Oh, kalian tepat waktu. Karena kalian sudah datang, tolong bantu aku melawan para bajingan ini. Aku telah menghabiskan banyak kiku melawan Hakyu." Mendengarnya yang menyebutkan Master Hakyu, Master Okyang pun terperanyat bertanya, apakah ketua sekte Hakyu juga dimanfaatkan? Sehingga Master Okyang yang telah mendengarnya sendiri menjelaskan, jangan khawatir, aku baru saja kembali setelah membantunya istirahat dengan benar. Dan pria besar itu, dia tidak punya luka sama sekali. Kondisinya masih sempurna. Rasanya seperti kemanapun pria besar itu pergi, tidak ada orang yang bisa menghadapinya dengan baik. Tentu saja, penilaian itu sangatlah tidak adil bagi Master Songchong yang pernah menghadapinya. Saat dia pertama kali beradu pedang dengan Jiangxi tersebut, dia melihat dirinya bisa mengalahkannya dengan gerakan pengendaliannya melalui teknik Stillness Sword. Akan tetapi, racun yang Yum Yang tanamkan untuk berjaga-jaga jika saja Master Songchong mengkhianati aliansi lagi, itu akan aktif saat Master Songchong menyerang menggunakan Ki melawan energi murni. Meskipun itu melawan Jiangxi sekalipun. Beruntungnya, karena fokus bertahan, racun itu tidak menyebar luas. Dan dia hampir tak bisa mempertahankan nyawanya. Karena jikalau gelombang energi di balik gunung tadi tidak memanggil yang sebesar itu, dia pasti sudah mati saat ini. Lalu, tanpa tahu akan apa yang terjadi pada Master Songchong, Master Okyon yang bisa memahami keadaan semua orang di sana pun menuturkan, sepertinya semua orang telah menghabiskan banyak ki karena melawan Jiangxi ya. Beruntungnya, para bajingan ini, mungkin karena pengaruh sorcery, mereka tidak akan menyerang, kecuali kita melewati garis tertentu. Tepat setelah Master Okyon mengatakan itu, tiba-tiba saja Master Taehyung dan Master Gokwan muncul sembari berkata, serahkan pada kami akan mengurus mereka. Karena kami punya urusan yang belum selesai dengan mereka. Murion, tak kusangka kau jadi seperti ini karena meninggalkan sekte. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku seharusnya menahanmu agar tidak meninggalkan Kunlun. Wine Breaking Sword Nuhan, lama kita tidak bertemu. Seorang nomaden yang mempelajari seni bela diri King Cheng. Kau sering menentangku sembari membuat kerusuhan di Gansu. Mendengar perkataan mereka berdua, Master Okyon yang merasa khawatir pun bertanya, apakah kalian baik-baik saja?
Jiangxi lainnya membutuhkan setidaknya 2 master. Tapi kalian akan melawannya satu persatu satu. Master Gouquan pun menegaskan, Kunlun telah berusaha payah melawan teknik licik kultus demonik sejak dulu kala. Tentu saja ini sangat mengejutkan bagi kami. Kita harus menghemat tenaga kita sebanyak mungkin. Karena setelah pertarungan ini selesai, kita semua akan melawan Hipan Splendid Lord.